Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang game Othello yang kami buat dengan bahasa Java. Jadi dimulai dari kelas sport terlebih dahulu. Jadi game Othello ini mengadaptasi dari game Tic-Tac-Toe yang dibuat sebelumnya. Jadi ada beberapa hal yang kami rubah. Mungkin kami jelaskan dari awal. Untuk board sendiri, kita yang awalnya 3 kali 3 jadi 8 kali 8 sesuai dengan jenis permainan Othello ini. Kemudian untuk eh, di sini ada pengaturan untuk size dari papan bermain itu sendiri, kemudian juga selnya itu, kemudian jadi lanjut ke bawah. Seperti biasa pendefinisian bahwa setiap sel itu didefinisikan sebagai array. Kemudian di game Othello ini pada saat awal bermain sudah di set jika bagian tengah dari papan bermain itu berisi 4 bidak, yaitu 2 putih dan 2 hitam yang saling membentuk diagonal. Maka didefinisikan di fungsi berikut. Kemudian lanjut untuk white paint ini untuk mengedit dari papan bermain pada setiap sel itu sendiri, baik itu warna dan ukuran. Kemudian bisa dilanjut untuk valid move. Jadi eh, karena aturan gerak dari Othello ini ada peraturannya, jadi eh, player hanya bisa meletakkan bidak di mana eh, player tersebut atau role price tersebut dapat eh, memflip lawannya. Jadi ketika player tidak bisa eh, meletakkan bidak sembarangan, hanya bisa meletakkan bidak di posisi yang memungkinkan atau di posisi yang dimana player tersebut bisa membalikkan bidak lawannya. Bisa dilanjut. Ini untuk mekanisme dari eh, pembalik itu sendiri. Bisa dilanjut. Jadi ketika player tersebut, misalkan player hit yang mendapatkan roll bidak hitam berhasil menghimpit bidak putih, maka bidak putih yang dihimpit itu langsung berubah menjadi warna hitam. Baik itu secara tipis, secara garis lurus maupun diagonal. Bisa dilanjut. Kemudian untuk cara menangnya sendiri yaitu di akhir permainan. Jika eh, pemain putih, pemain bidak putih memiliki jumlah bidak terbanyak, maka pemain putih yang menang. Jadi intinya pemain yang menang adalah pemain yang memiliki bidak terbanyak. Lanjut, yaitu untuk kelas sel. Nah, kelas sel ini berfungsi untuk merepresentasikan semua sel yang ada di dalam kode Othello ini. Yaitu pertama ada seed content, yaitu untuk menunjukkan status sel tersebut. Statusnya itu kalau misalnya seed.black, maka berarti diisi oleh bidak hitam. Jika seed.white akan berisi disk putih, dan jika seed no seed maka akan kosong seperti di ini, yaitu black, white, dan no seed. Lalu untuk di kelas ini juga ada intro dan end call untuk menyimpan posisi dalam bentuk baris di kolom papan sendiri. Nah, ini untuk membantu melokasikan semua lokasi sel di array-nya. Nah, itu juga ada konstanta size untuk menentukan ukuran sel dan juga padding-nya untuk jarak antara tepi sel dan disknya. Nah, metode utamanya di sini ada sel, adalah public cell intro ini. Fungsinya ini untuk membuat objek sel dengan dengan posisinya itu udah ditentukan dan diatur menjadi seed, jadinya no seed ini. Lalu
Untuk metode lainnya ada public void plain graphic Gini. Ini itu untuk menggambar isi sel pada UI-nya. Jadi kalau selnya sheet black atau sheet white, maka ini akan menggambar lingkaran hitam atau putih sesuai di sini. Perbedaannya antara sel dari kode tic-tac-toe sebelumnya itu, kalau di sini menggunakan enum sheet untuk menyimpan status selnya black, white, sama no sheet. Kalau tic-tac-toe tadi pakai cross, no, sama no sheet. Dan juga simbolnya juga berubah dari XO menjadi hitam dan putih lingkaran. Tuh, selanjutnya, Baik, untuk di kelas sheet ini, yaitu ketika di tic-tac-toe tadi itu hanya yang didefinisikan hanya lingkaran dan X, maka di sini telah diganti black and white sebagai mewakili bidak itu sendiri. Jadi di sini ada black, white, dan no sheet. Black itu untuk bidak hitam, white itu untuk bidak putih, dan juga no sheet ketika tidak ada bidak apapun di dalam suatu sel. Ini bisa dilanjut untuk state. Jadi di sini eh, yang digunakan hanya eh, variabel playing, kemudian draw untuk menandakan player itu seri, kemudian black win, black one ataupun white one. Kemudian untuk sound effect. Jadi di sini juga menggunakan sound effect yang hampir sama yang digunakan dalam tic-tac-toe. Jadi ketika player ingin ingin menginputkan bidak, maka akan mengeluarkan suara sesuai dengan file suara yang telah dicantumkan. Baik, kemudian kita ke menu. Jadi di game di kelas tic-tac-toe menu ini seperti di game tic-tac-toe, di game Othello ini juga menggunakan eh, fitur menu yang sama. Jadi player bisa memilih antara menggunakan opsi player versus player ataupun player versus AI ataupun eh, ingin keluar dari permainan itu sendiri. Jadi hmm, di sini didefinisikan ukuran dari eh, space untuk main itu sendiri, kemudian eh, beserta button-buttonnya, kemudian di sini di state juga listenernya. Ketika player memilih suatu opsi, misalkan player versus player, maka keluar tulisan atau pesan bahwa player sedang memilih opsi player versus player. Bisa dilanjut. lanjut untuk kelas terakhir yaitu game main. Game main ini yang berfungsi untuk mengelola semua mulai dari UI dan alur permainannya. Kelas ini menggunakan JPanel untuk menampilkan UI permainannya di dalam pemain. Nah, di dalam konstruktornya ini sendiri ada pengaturan seperti mendefinisikan dulu titlenya Othello, backgroundnya white, dan juga untuk mendefinisikan objeknya yaitu board, current state, current player, dan status bar untuk mendefinisikannya pada saat permainan. Lalu untuk kelasnya sendiri adalah konstruktor public game main ini. Di dalam ini ada super add mouse listener. Ini itu berfungsi jika misal sama seperti tic-tac-toe tadi, yaitu jika mengeklik pada saat bagian player itu, kalau sebelumnya X, maka ini menjadi hitam, kalau lingkaran menjadi putih, dan juga AI-nya juga sama, kurang lebih seperti game tic-tac-toe sebelumnya. Ada juga untuk status barnya, kita keep dari kode tic-tac-toe sebelumnya ini. Dan untuk show main menunya ini juga sama, yaitu player versus AI, player versus player, dan juga exit. Untuk public void new gamenya sendiri ini juga kami samakan dengan kode tic-tac-toe sebelumnya. Dan pen component juga. Nah, untuk salah satu perbedaannya antara game ini dan
game sebelumnya adalah AI Move-nya ini yang kita ubah agar lebih itu dengan Otelo. Kalau sebelumnya AI-nya dioptimisasikan untuk permainan tic-tac-toe, maka AI di game Otelo ini adalah untuk memenangkan Otelo. Nah, ini juga adalah konstruktor untuk membantu, adalah metode untuk membantu AI-nya ini bekerja dengan membuat dashboard-nya agar bisa mendeteksi seberapa dalam board dalam permainan itu. Ini juga untuk membantu AI yaitu menghitung disk yang ada di dalam board. Ini untuk entry main methodenya dan jika kita coba run ini, pertama akan muncul dulu main menunya. Jika kita pilih player versus player, nah sini. Nah untuk putih tidak bisa muncul di mana-mana, harus muncul untuk mengeklik dan mengflip paling tidak satu dari punyanya player ini. Lalu untuk putih coba dari sini juga bisa. Nah, lalu untuk AI-nya sendiri itu player versus AI, maka AI akan langsung jalan seperti ini, ya. Jadi di sini kita bermain sebagai hitam, AI-nya kita melawan AI. Nah, AI-nya seperti ini. Nah, untuk begitu, sekian dari penjelasan kode Otelo kami yang merupakan extend dan editan dari kode tic-tac-toe kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.